azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kita akan membahas tentang amalan sunnah apa yang bisa kita lakukan dan kita perbanyak di hari Jumat. Kita mulai ibu-ibu ya. Ibu-ibu, hari Jumat itu adalah hari lebarannya orang Islam. Jadi ada kita ini lebaran mingguan, ada kita ini lebaran tahunan. Nah, hari Jumat itu adalah lebaran mingguannya orang Islam. Itulah sebab kita tidak dibolehkan untuk berpuasa di hari Jumat sendiri. Jadi kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis. Mau puasa Jumat, puasa juga Sabtu. Sendiri Jumat nggak boleh. Karena itu jadwal lebarannya orang Islam. Sementara ada beberapa jadwal haram berpuasa. Pertama, haram berpuasa saat Idul Fitri. Yang kedua, haram berpuasa saat Idul Adha. Yang ketiga, haram berpuasa Jumat sendiri. Yang keempat, haram berpuasa Sabtu sendiri. Jadi kalau mau puasa Sabtu, puasa juga Minggu. Puasa Sabtu, puasa juga Jumat. Paham? Kemudian haram berpuasa hari Syak. Kapan itu hari Syak? Sehari menjelang Ramadan. Besok Ramadan, hari ini puasa haram. Kemudian haram berpuasa setahun lamanya, setahun penuh. Tapi tidak ada lah puasa setahun. Nah, jadi Jumat sendiri itu adalah jadwal lebarannya orang Islam. Makanya dalam dalil dikatakan bahwa di hari Jumat itu malaikat turun ke permukaan bumi mendoakan orang yang beribadah di hari Jumat. Maka hari Jumat ini menjadi momentum penting kita untuk banyak sekali amal yang banyak pahalanya di hari Jumat. Kita belajar pelan-pelan hari ini. Yang pertama, kita mulai ibu-ibu ya, bahwa disunnahkan di hari Jumat yaitu kita melakukan mandi keramas. Nah, jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, Jumat aja lama. Nah, di hari Jumat itu sunnah keramas. Nah, keramas di hari Jumat itu kapan dianjurkan? Kalau perempuan sebelum adzan subuh, kalau laki-laki sebelum sholat Jumat. Hari Jumat dalam Islam dihitung dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Itu adalah hari Jumat. Jumat Maghrib itu, Jumat habis Maghrib itu udah Sabtu. Jadi sangat dianjurkan keramas di hari Jumat. Mandi sebelum azan subuh. Kita lanjut ya. Yang kedua, disunahkan di hari Jumat kita adalah melakukan potong kuku. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala. Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan saya lapar, saya makan nasi, saya tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, dapat pahala sunnah.
Saya gatal-gatal, saya pakai kanestan tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai jaitun dapat pahala sunnah. Saya sakit kepala, saya minum paramek tak dapat pahala. Saya sakit kepala, saya minum habbatus sauda dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air putih biasa tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam dapat pahala sunnah. Karena unta, zam-zam, kurma, habbatus sauda itu sunnah meminumnya, memakan dan meminumnya. Itu sama dengan saya haus, saya minum kopi tak dapat pahala. Saya haus, saya minum madu, saya dapat pahala sunnah. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini yang kita maksud dengan yang namanya hari Jumat. Oke? Pertama dianjurkan ngapain tadi? Mandi. Yang kedua, potong kuku apa sunnahnya? Dimulai dari mana? Ya, potong kuku itu dimulai dari angkat tangan. Ya kan? Nah, dimulai dari telunjuk sampai jempol. Telunjuk sampai jempol kanan. Salah. Telunjuk sampai jempol ke kiri. Telunjuk sampai kelingking kanan. Terus? Ya, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kanan. Terus mana lagi dipotong? Kiri dulu. Kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol kanan, jempol kiri. Itu riwayat ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang dari ujung sampai ujung. Oke? Nah, seperti itu. Kaki sama. Angkat kaki, angkat kaki ya kan. Oke. Dari mana tadi? Tangan kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Jempol kanan, jempol kiri. Sunnah. Jadi potong kuku itu Jumat. Yang ketiga, dianjurkan di hari Jumat adalah potong bulu-bulu. Bulu apa? Suka hati lah. Pokoknya segala macam bulu. Nah, itu disunnahkan dipotong di hari Jumat. Itu dapat pahala sunnah. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 4. Di hari Jumat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Nah, saya jelaskan pelan-pelan. Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumat. Kalau dari Jumat maghrib, dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib disunnahkan membaca Al-Kahfi. Apa manfaatnya? Diberikan cahaya dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Tetapi dalam dalil Bukhari Muslim dijelaskan, kalau ibu tidak membaca Al-Kahfi, ibu hanya menghafal 10 ayat pertama saja. Jadi ibu enggak baca, ibu cuman hafal 10 ayat pertama saja. Tapi dihafal, maka ibu akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Oke, kalau dibaca dia apa tadi manfaatnya? Dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Kalau dihafal 10 ayat pertama, dilindungi dari fitnah Dajjal. Ini Masya Allah ya. Coba dihafal Al-Kahfi itu supaya kita bisa dilindungi dari fitnah Dajjal. Keramas, cukur rambut, potong kuku, Al-Kahfi. Yang kelima, sangat disunahkan di hari Jumat kita membaca Al-Muluk. Apa namanya? Al-Muluk. Kapan dianjurkan? Malam Jumat sebelum tidur. Apa manfaat baca Al-Muluk? Dalam hadis At-Tirmizi dijelaskan, kalau kita membaca Al-Muluk, maka insya Allah terhindar dari siksa kubur. Ibu-ibu, sakaratul maut itu sakit, siksa kubur juga sakit.
Maka kita perlu membaca fadilah-fadilah yang tadi kita sebutkan. Sakitnya sakaratul maut itu banyak dalil yang menjelaskannya. Sebagian ada yang menjelaskan sakitnya sakaratul maut itu ibarat dibenamkan duri dalam tubuh dan dicabut dengan pelan. Dalam dalil lain dijelaskan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Dalam dalil lain dijelaskan bagaikan dikuliti dengan bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Makanya selagi kita hidup kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lunakkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lunakkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, itu kalau meninggal. Siksa kubur gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, baca Al-Kahfi, insyaallah kita akan dimudahkan kita untuk menghadapi siksa kubur. Keramas, potong kuku, cukur bulu-bulu, Al-Kahfi, Al-Muluk, dan yang keenam, kalau di hari Jumat perbanyaklah melakukan ziaratul kubur. Apa namanya? Ziaratul kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu Rasulullah SAW sempat melarang sahabat Rasul yang wanita untuk ziarah kubur. Sekarang Rasulullah bolehkan. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pergi ziarah. Dia ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, engkau dari mana?" Sayyidatina Aisyah berkata, "Saya baru raja'tu min ziyaratil kubur." Saya baru pulang ziarah kubur. Lalu bertanya sahabat, "Lah kenapa engkau pergi ziarah kubur? Bukankah Rasulullah melarang kalian ziarah kubur?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah dulu memang melarang kami ziarah kubur, sekarang Rasul bolehkan kami. Itulah namanya ziarah kubur. Saya sudah pernah jelaskan bagaimana cara ziarah kubur. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, usahakan kita ngambil wudhu dulu sebelum ziarah, ya kan? Yang kedua apa? Diusahakan pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Ya, alaikumus sauda wal baida. Disunahkan pakai hitam atau putih. Ya, jangan kita tinggi mana sasak pergi ke kuburan tak kajui mayat tu beko. Ya kan? Lalu kita masuk ke lingkungan kuburan, kita ucapkan assalamu alaikum ya ahlal kubur. Jangan tunggu dia jawab. Lalu kemudian masuk dan bersihkan kuburannya, siram pakai air. Semua itu ada adabnya, Bu. Contoh, Bu. Adab mentalkinkan jenazah. Talkin tahu? Talkin tahu? Kalau ada mak kita sakit di rumah sakit, ada mak kita sakit dimanapun, anak kita sakit, menantu kita sakit, itu kan kita disunahkan mentalkinkannya. Gimana cara mentalkinkan? Tak tahu. Jadi ini kan orang jenazah. Barek juga ya. Nah, ini jenazah nih. Ini jenazah, ini kepalanya, ini kakinya. Kayak mana cara mentalkinkannya ini? Kita menyuruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita bilang ke telinganya, ma, ucap ma, la ilaha illallah. Ada syaratnya. Syarat pertama talqin jenazah adalah tidak boleh sering-sering. Kenapa tidak boleh sering? Karena orang sakit itu dia melawan sakit. Dia sedang sumuk, tahu sumuk? Dia sedang merasakan sakit. Kita paksa-paksa dia, ma, ucap ma,
La ilaha illallah. Capek lama, lama bana mama. La ilaha illallah. Akhirnya nanti dia nggak suka. Dia terganggu karena dia melawan sakit. Takutnya dia malah nggak suka dengan kalimat itu. Dia membenci kalimat itu. Maka dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa tidak boleh sering-sering kita untuk mentalkinkan jenazah dan memaksanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Caranya gimana? Kalau kita mau talkinkan jenazah, ini saya alihkan karena ini penting, kita bisikkan ke telinganya, kita pegang kakinya. Pegang. Kalau ternyata kakinya udah dingin, pegang pahanya. Kalau ternyata pahanya masih panas, berarti nyawa masih ada di paha. Ibu masih bisa ngomong la ilaha illallah. Ya kan? Setelah itu ibu pegang pahanya, ternyata pahanya sudah dingin. Ibu pegang dadanya. Kalau dadanya udah panas, masih bisa la ilaha illallah. Tapi ternyata dadanya sudah dingin, jangan dipaksa lagi la ilaha illallah, cukup dengan Allah 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 saja. Karena takutnya waktu la ilah terucap sama dia meninggal, artinya tiada Tuhan. Jadi kalau mentalkinkan jenazah itu dipegang badannya, bagian yang sudah dingin berarti sudah tidak ada nyawanya. Dan ingat, kalau dia ngajak ngobrol, tanggapi sebisa kita, setelah itu talkinkan lagi. Dan kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi, karena kita ingin memastikan itu kalimat terakhir yang dia ucapkan dari lidahnya. Tapi setelah dia bilang la ilaha illallah, dia ngobrol sendiri, kita boleh tambah lagi, kita dengarkan, kita tambah lagi, ucap la ilaha illallah, karena kita berharap kalimat terakhir yang dia dengar adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi kalau dia udah ngomong la ilaha illallah di tengah, jangan diajak juga ngomong lagi, apalagi ngomongin mantannya dia, jangan, mengamuk nanti dia ya. Jadi pastikan itu kalimat terakhir yang ada di dalam lisan dia. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, balik kita ke ziarah kubur, bersihkan kuburannya, ambil air siram. Nah, apa doa saat kita ziarah? Pertama, bisa pakai doa takbir ketiga dan takbir keempat solat jenazah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, atau Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum, atau Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, atau baca aja kul solawat al-fatihah, baru doakan, ya Allah lapangkan kuburan makku ya Allah, sing ringan sisa kubur orang tuaku ya Allah, berhenti malaikat menyiksanya ya Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Pergi ziarah sangat dianjurkan di hari Jumat. Oke? Yang pertama apa tadi? Keramas. Yang kedua potong kuku. Yang ketiga cukur Yang keempat al-kafi, yang kelima al-muluk, yang keenam ziaratul kubur. Yang ketujuh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita sangat dianjurkan untuk saling bersilaturahmi di hari Jumat. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, anak pesantren itu liburnya Jumat. Tapi sekarang udah ngikutin libur nasional, karena bapaknya nggak bisa ngunjungin kalau hari Jumat karena bapaknya pada kerja. Tapi kalau di negara-negara Arab Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Palestina, itu mereka liburnya Jumat. Jadi Jumat itu mereka berayo, mak. Mereka bersilaturahmi, mak. Ya, karena di hari Jumat itu pahala apapun yang kita lakukan jadi pahala. Mereka bersilaturahmi. Bayangkan silaturahmi itu pahalanya besar loh, apalagi di hari Jumat. Suatu ketika ada tamu datang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah ini adalah istri Rasulullah. Lalu ketika tamu ini datang, Aisyah tersenyum. Lalu kemudian ketika tamu ini pulang, Aisyah itu sedih dan menangis. Lalu penasaran Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Istriku, kenapa kau menangis? Kemudian mendadak engkau tertawa. Ketika tamu itu kenapa ketika tamu itu datang kau senang? Ketika tamu itu pulang kau menangis terharu dan ketakutan." Apa kata Sayyidatina Aisyah? "Aku tertawa, happy, bahagia. Karena saat tamu itu datang, aku menengok dia membawa bunga-bungaan dan wangi-wangian. Dan aku bersedih serta ketakutan karena saat tamu itu pulang, dia membawa ular dan kalajengking. Apa maksudnya ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Itulah ibarat orang kedatangan tamu. Dia datang membawa rezeki, dia pulang mengangkat bala dan musibah." Jadi harusnya kita senang tamu datang. Kau ndak datang kawan, lah datang lu penjahatul ya. Nah, ketika teman kita datang, harusnya kita tenang, senang kita. Karena setiap tamu yang datang membawa rezeki dan dia pulang mengangkat bala. Masalahnya enggak gitu saja. Masalahnya kawan saya itu datang dia asyik ajak bergosip aja. Dia datang asyik ajak saya berghibah aja. Saya tanya sama ibu, kira-kira boleh nggak kita menolak tamu yang datang kalau kita udah rasa-rasa dari muka-mukanya itu muka profesor doktor di bidang ghibah gitu? Boleh nggak kita menolak dia datang? Pokoknya kalau dia datang dia itu udah gosipin orang aja. Boleh nggak kita tolak dia datang? Selama ini cuman selama ini ikut lama soalnya ghibah itu saja. Jadi gini, ada dalil yang mengatakan begini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian sampai dia mengizinkan dan memberi salam kepadanya. Kenapa mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah kita cuman boleh 3 kali saja? Assalamualaikum, enggak jawab. Assalamualaikum, enggak jawab. Assalamualaikum, enggak jawab. Pulang. Kata Rasulullah pulang. Kenapa? Bisa jadi ahlul bait tidak siap menerima kedatangan kita. Dia berhak untuk tidak mengizinkan kita masuk. Jadi jangan, aduh tuhnya kau celik lu jendelanya. Celik belakang pintu dulu, aduh nak terdengar aja di rumah kadang. Enggak boleh bu, karena tamu al-bait berhak tidak mengizinkan bu. Entah dia lagi ada masalah dengan suaminya, entah dia lagi ngurus anaknya yang sakit, dia berhak. Kan dalam dalil hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Jangan kalian datang sampai dapat izin. Makanya kalau ada ibu bilang, "Jangan kau ke rumah aku lagi ya." Jangan bu, tak boleh bu. Karena sejatinya dia tidak mengizinkan. Nah seperti itu. Nah makanya boleh nggak menolak orang yang setiap dia datang dia ajak kita ghibah. Udah lagi ghibah itu enak diajak pula. Tengoklah tuh, ghibah tuh menular bu. Tengoklah tuh ibu tuh semenjak ganti suami banyak kali kulkasnya udah boleh pintu. Yo. Ada nular. Tadi nggak niat. Sama dengan jangan dekat-dekat dengan orang yang ngeluh. Deh sakit kaki kau. Iyo ambu sakit juga lah mati oleh kau. Ngeluh itu juga nular bu. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang suka ghibah dan suka ngeluh. Boleh nggak kita nggak izinkan dia datang? Kalau kita tidak pandai menolak orang yang mengeluh, jawabannya adalah boleh. Makanya gini, boleh nggak kita ngeblok orang di sosial media? Ya, kita ngeblok orang di sosial media, kita blok dia karena dia menghina kita, dia marah-marah sama kita, dia mencaci kita, dia menghina kita, lalu kita balas dengan hinaan, dia caci lagi, balas lagi. Boleh nggak kita blok dia?
Boleh. Nah, tapi kalau kita ketemu di jalan, kita sapa. Halo, kok kau blok aku? Aku blok kamu karena biar kau tak berdosa terus menghina aku. Dan aku pun tak berdosa karena membalas hinaanmu. Daripada kita sama-sama dosa saling caci maki, lebih baik aku blok dulu. Kan kita baik-baik aja. Nanti pasti dia bilang amma ba'du. Ya jadi boleh, intinya boleh ngeblok itu dengan tujuan sama-sama tidak mendatangkan tidak mendatangkan kepada dosa. Oke? Jadi ibu-ibu perbanyak ziaratul kubur. Nomor berapa lagi? 8. Amalan yang sangat dianjurkan kita lakukan terakhir ya. Udah 30 menit lebih saya bicara ya, tak terasa ya. Amalan yang dianjurkan kita lakukan di hari Jumat adalah sedekah. Nah, sedekah ini mantap nih Bu. Ada namanya sedekah subuh. Kumpulkan di rumah 2000 setiap Jumat serahkan. Saya nggak ada uang Ustazah. Ibu, kalau kita pergi ke negara-negara yang paham agama, banyak mereka hidup miskin, tetapi mereka ngerti cara sedekah. Ya, izin saya bukan maksud apa-apa menceritakan. Orang-orang yang berada di kawasan Masjidil Aqsa, ini Masjid Aqsa, di belakangnya itu ada rumah masyarakat, orang miskin semua. Tapi apa yang mereka lakukan ketika sedekah Jumat? Mereka buat teh, Bu. Teh cuman. Entah apalah rasa tehnya itu, dia buat teh, dia masukkan dalam ceret, dibawanya plastik gelas-gelas plastik kecil. Di Masjid Aqsa itu ketika ada orang sholat, habis sholat dia jajakan halal, 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 halal. Dia sedekah dengan cara ngebuat teh, coba. Bisa kita sedekah ke masjid ini. Jumat subuh kasihlah teh atau apa. Kalau dulu saya waktu kuliah waktu itu hidup masih susah kali kan. Ibaratnya masih ya anak kuliah lah, makan aja siang malam ya kan, Senin Kamis. Tapi pengen juga bersedekah. Maka yang saya lakukan sama teman-teman saya di Jogja dulu, pokoknya setiap Jumat kami harus datang seminar. Ngerti tidak ngerti datang aja kami Bu. Mana seminarnya tuh kami datang setiap Jumat. Mau seminarnya tentang teknologi, tentang apa nggak nyambung, kami tetap datang. Apa kerja kami Bu? Kerja kami adalah kami beli pena 2 lusin. Berarti jumlahnya 24 pena. Yang mana orang seminar tak bawa pena tuh kami pinjamkan. Dia ngangak cari pena kami pinjamkan. Habis itu kami ambil balik. Nah itu sedekah tinta. Cuman itu yang bisa dilakukan waktu kuliah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang besar-besar saja. Bisa dengan air teh, bisa dengan air kopi. Di samping rumah ibu ada orang main badminton, main voli, buatkan es teh. Itu bagian dari sedekah yang kalau kita lakukan di hari Jumat, itu pahalanya besar. Ingat, hidup ini cuma sementara. Bagaimana ceritanya? Kita itu mengumpulkan segala macam banyak pahala dan menghilangkan segala macam dosa. Insya Allah ibu-ibu, dengan Allah nih kita banyak-banyakkan ibadah di tempat-tempat yang baik. Dengan manusia kita kurang-kurangi nyakitin hati orang lain, banyak menghargai orang lain, jangan cepat tersinggung, jangan mudah baper. Kalau kita tersinggung, kita maafkan orang lain. Kalau kita sakit hati, kita ikhlaskan sakit hati itu. Dengan Allah kita taat, dengan manusia kita saling baik. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Jangan sholat tidak, puasa tak diganti, dengan manusia bercakap-cakap. Cuman mau masuk surga ya kan? Semoga kita lebih baik ke depan. Inilah beberapa amalan yang dianjurkan di hari Jumat. Caranya gimana? Caranya pelan-pelan. Minggu ini ibu baca Al-Kahfi. Minggu depan ibu baca Al-Muluk, minggu depan ibu baca Al-Kahfi lagi, minggu depan ibu baca Al-Muluk. Itu nggak ada masalah, nggak harus sekaligus. Yang penting kalau mau cukur-cukur, mandi, potong kuku, ziarah, lebih baik ibu kerjakan di hari Jumat. Insya Allah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqaribuhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi